Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gue yakin di antara kalian semua yang lagi nonton video ini pasti nggak sedikit yang masih sekolah. Atau mungkin di antara kalian ada yang masih kuliah. Kasih tahu di bawah, kalian tim anak sekolah atau tim anak kuliah. Atau tim udah kerja. Hampir di setiap sekolah pasti ada cerita-cerita horor yang beredar di kalangan murid-murid dan seluruh penghuni sekolah. Biasanya cerita itu dilatar belakangi sama tragedi yang pernah terjadi di sekolah itu. Gue juga ngalamin pas gue lagi sekolah, banyak banget cerita-cerita horor yang beredar di sekolah gue. Yang katanya di lift lah, di ruang kelas, di aula, sampai di lapangan. Dan biasanya yang paling sering itu di kamar mandi. So langsung aja, hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 video penampakan di sekolah yang paling menyeramkan. Kun-kun wisuda. Ada sebuah sekolah di Manila, Philippines, di mana guru dan murid-muridnya mengaku sering mengalami hal-hal aneh. Nggak jarang juga di antara mereka yang mengaku bahwa mereka pernah melihat penampakan-penampakan hantu di sekolah itu. Tapi nyeritain hal-hal kayak gitu, pasti banyak orang yang nggak percaya, ya kan? Sampai ada sebuah video yang diambil pada saat acara kelulusan di sekolah itu. Yang sepertinya ada sosok lain selain murid dan guru yang hadir di acara itu. Seperti yang kalian lihat, pas acara lagi berlangsung, ada sosok seperti wanita berbaju putih panjang dan rambutnya juga panjang yang berdiri di atas tembok dan menatap ke arah semua murid-murid itu. Gak ada satupun orang di antara sekian ratus orang yang ada di situ menyadari akan kehadiran sosok tersebut. Bahkan, murid yang mengambil video yang tadi itu baru sadar ketika videonya dia publish di internet. Konon katanya itu adalah sosok White Lady Ghost yang sangat terkenal di Philippines. Atau mungkin di negara kita lebih sering dipanggil Mbak Kunti. Next. Touchdown. Ada seorang ibu bernama Ana Deano yang datang ke sebuah acara event olahraga rugby untuk melihat putrinya Mariela yang pada saat itu menjadi cheerleader. Di SMA-nya bernama Silmar High School di Los Angeles, California. Sang ibu yang pada saat itu sedang duduk di tribun kursi penonton merekam aksi anaknya yang pada saat itu sedang menari bersama dengan teman-temannya menggunakan handphonenya. Tapi dia tidak menyadari bahwa ada sosok lain yang tertangkap oleh kamera handphonenya. Seperti yang kalian lihat tadi, ada sesosok bayangan hitam yang berlari dengan sangat cepat dari sisi kanan layar ke sisi kiri layar. Yang menurut gua pribadi nih, kayaknya nggak mungkin sih kalau ada manusia yang bisa berlari secepat itu. Dan kalaupun ada manusia yang berlari secepat itu, pasti semua orang yang ada di sekitar situ notice. Tapi sepertinya semua orang yang terekam di dalam video itu sama sekali tidak menyadari akan kehadiran sosok ini. Seolah sosok ini sama sekali tidak terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. And I said, "Oh my God, what is that?" And I ran to my friends and can you believe it? Can you see that? Video itu seketika langsung viral di antara murid-murid Silmar High School. Dan gak sedikit juga di antara mereka yang meyakini bahwa sosok itu adalah sosok penghuni sekolah mereka. Tapi gak sedikit juga netizen yang meragukan akan keaslian video tersebut. Bahkan ada sebuah acara TV yang sempat mewawancarai Mariela untuk menanyakan keaslian video itu. For the skeptics out there, we asked Mariela if the video on her mom's cell phone was altered in any way. So she doesn't even know how to work her phone, so no. So gimana guys? Gimana pendapat kalian tentang video yang tadi? Apakah itu cuman glitch dari kamera handphone Ana Deano? Apakah itu cuman filter di aplikasi handphone? Atau kalian percaya kalau sosok itu memang benar adalah penghuni dari Silmar High School? Next. Asrama. Gak tau kenapa ya, kalau gue dengar kata asrama, dari gue kecil itu gue selalu ngerasa kayak horor aja gitu.
Mungkin karena dulu sekolah SD gue di kampung halaman itu adalah bekas sekolah Belanda dan ada asramanya juga. Dimana cukup banyak cerita-cerita horor dan mengerikan dari asrama itu. Dan katanya ada beberapa anak yang meninggal di asrama itu. Ada yang meninggalnya secara wajar dan ada juga yang meninggalnya nggak wajar. Bahkan yang gue pernah dengar dari cerita orang-orang tua yang dulu pernah sekolah di situ juga. Dulunya sekolah itu banyak tenaga pendidik dari suster Belanda. Dan seperti yang kalian tahu ya, cara mendidiknya itu memang bener-bener disiplin banget guys. Tapi berdasarkan dari cerita-cerita yang gue dengar, itu kelewat disiplin. Bahkan cenderung keras guys. Jadi nggak jarang anak-anak di asrama itu diberikan hukuman fisik. Sampai katanya ada anak yang meninggal di asrama itu karena dihukum secara fisik. Dan gue sendiri juga nggak tahu itu ceritanya benar atau enggak, karena gue cuma dengar dari cerita orang-orang tua zaman dulu yang juga pernah sekolah di situ. Karena itu kayak mungkin tahun 50-an, tahun 60-an kayak gitu guys. Jadi udah lama banget. Oke guys, yang tadi itu cuma intermezzo aja, karena video yang ketiga ini diambil di sebuah asrama di Universitas A&M di Texas, Amerika Serikat. Ada sebuah channel YouTube bernama Fever Tisor, di mana dia pernah mengupload sebuah video poltergeist yang terjadi di dalam kamar asramanya. Berdasarkan ceritanya, selama dia tinggal di situ, dia sering mendengar suara-suara aneh di dalam kamar itu. Dan juga dia selalu ngerasa kalau dia tidak tinggal sendirian di dalam kamar itu. Jadi suatu malam ketika dia mulai merasa bahwa sesuatu yang aneh bakalan terjadi lagi, dia mengambil kameranya dan mulai merekam. Ada dua kejadian aneh yang terekam oleh kamera doi. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri di dalam kamar kosong yang lampunya mati, tapi di situ kalian bisa lihat dengan jelas ada sebuah spring bed yang diletakkan secara berdiri nempel ke tembok. Tiba-tiba saja spring bed tersebut bisa terbang dengan sendirinya seperti ada yang mengangkat. Dan ketika dia masuk untuk mengecek, sama sekali tidak ada siapapun di ruangan itu. Dan fenomena poltergeist yang kedua ada di pintu kamar mandi yang tiba-tiba saja bisa membuka dan menutup dengan sendirinya. Seperti ada yang memainkan gagang pintu tersebut. Dan sekali lagi ketika dia mengecek ke dalam kamar mandi, nggak ada siapa-siapa di situ. Gue sama sekali nggak tahu dan nggak dapat informasi tentang keaslian video ini. Apakah video ini real atau rekayasa? Tapi channel tersebut cuma mengupload dua video. Salah satunya video ini. Video yang satunya adalah video dia main musik. Jadi sama sekali nggak nyambung. Selain itu, kalau kalian perhatikan, pas doi kabur keluar dari kamarnya, di situ sempat rekam kalau doi lari nggak pakai alas kaki. Ya mungkin karena memang udah ketakutan banget, jadi nggak sempat pakai alas kaki. So menurut gua video ini kayaknya sih real ya. Tapi apa iya sih sosok penghuni asrama doi bisa sampai segitu kuatnya ngangkat spring bed? Oke guys, itu tadi 3 video penampakan di sekolah yang paling menyeramkan. So video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling buat kalian merinding? Dan video mana yang real atau video mana yang menurut kalian fake? Please kasih tahu gua di komen di bawah. Atau mungkin di antara kalian semua yang nonton video ini, kalian pernah menangkap sebuah penampakan atau fenomena aneh yang terjadi di sekolah kalian? Please ceritain ke gua dan kirimin foto atau videonya ke email ini. Kalau menurut gua videonya legit dan menarik buat dibahas, gua bakal masukin video kalian ke next video. Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe ke channel YouTube yang tadi aku mention, semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di @omamatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye.